Shalom semuanya, berjumpa lagi dengan Miss Novi di video pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kabar anak-anak Miss semua? Semoga anak-anak Miss tetap sehat dan tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita belajar, kita bersatu dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih segala kasih, anugerah dan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kesehatan, bahkan kekuatan yang masih Tuhan berikan bagi kami hingga pada saat hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan belajar melalui video hari ini. Tuhan yang memberkati, memberikan setiap anak-anak roh kepintaran, roh kecerdasan, hikmat daripadamu, biar mereka boleh mengerti setiap pembelajaran yang disampaikan melalui video ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, Miss mau anak-anak Miss semua mengikuti lagu yang akan Miss putarkan. Boleh sambil nyanyikan juga ya lagunya. Oke, hari ini kita sudah masuk bab yang ke-7 dari pembelajaran kita, yaitu yang berjudul pencemaran. Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Pertambahan jumlah penduduk yang cepat membawa akibat bagi lingkungan hidup, terutama di kota, yaitu timbulnya polusi atau pencemaran. Pencemaran adalah pengotoran lingkungan yang disebabkan oleh adanya sisa produksi atau kegiatan manusia. Pencemaran yang terjadi dapat mengganggu kesehatan lingkungan maupun kesehatan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Menurut jenisnya, pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi 4 macam, antara lain pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Yang pertama adalah pencemaran udara. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh asap pabrik, asap kendaraan bermotor, pembakaran sampah, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Udara kotor mengandung zat kimia, debu, dan bibit penyakit. Penyakit yang disebabkan oleh pencemaran udara antara lain sesak napas, asma, dan bahkan dapat menyebabkan kanker. Debu yang berterbangan dapat masuk ke dalam mata sehingga mata menjadi merah dan mengganggu penglihatan. Untuk menjaga agar mata tidak terkena debu atau kotoran, maka saat melakukan perjalanan, kamu sebaiknya memakai kacamata jalan dan mencuci muka setelah sampai di tempat tujuan. Apabila debu menempel pada kulit, maka kulit akan terasa gatal dan bersisik. Usahakan mandi secara teratur setiap hari agar kulit menjadi bersih dan sehat. Selanjutnya yang kedua adalah pencemaran air. Pencemaran air disebabkan oleh adanya pembuangan limbah rumah tangga dan limbah pabrik ke dalam lingkungan. Tingkat pencemaran air yang tinggi umumnya terjadi di daerah-daerah yang padat penduduknya. Pencemaran air dapat merugikan kesehatan makhluk hidup maupun lingkungan. Air yang telah tercemar membahayakan kesehatan. Air yang telah tercemar mengandung bibit-bibit penyakit dan zat-zat kimia beracun. Penyakit yang muncul karena pencemaran air antara lain diare, muntah ber, gatal-gatal, dan berbagai penyakit kulit lainnya. Maka dari itu, gunakanlah air yang bersih dan sehat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Perbuatan membuang sampah di sembarang tempat dapat mencemari lingkungan. Sampah harus dibuang di lokasi pembuangan sampah yang semestinya.
Sampah tersebut akan diolah menjadi zat-zat yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Sampah antara lain berupa sampah organik yang berasal dari makhluk hidup. Contoh sampah organik antara lain daun-daun, sisa-sisa makanan, dan sebagainya. Selain sampah organik, ada pula sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda tak hidup. Contohnya adalah kaleng, botol, plastik, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pencemaran suara. Kemajuan teknologi manusia selain menghasilkan kemakmuran juga menimbulkan pencemaran. Selain pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah, pencemaran suara pun timbul dari kemajuan teknologi ini. Pencemaran suara terutama terjadi di daerah perkotaan maupun di daerah perindustrian. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak benda yang dihasilkan untuk mempermudah kehidupan manusia. Suara yang dihasilkan oleh benda-benda tersebut sangat bising dan dapat menimbulkan polusi suara. Pengaruh polusi suara antara lain mudah terkejut, cepat marah, tertekan, daya pendengaran berkurang, dan sebagainya. Ternyata ada begitu banyak pencemaran yang terjadi di sekeliling kita. Padahal Allah telah menciptakan bumi beserta isinya dengan sangat baik. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita menjaga dan memelihara lingkungan sekitar kita agar tidak terjadi pencemaran. Oke, Miss juga akan memberikan tugas kepada anak-anak Miss menghafal ayat hafalan. Divideokan lalu dikirim ke WA Miss ya. Oke, jadilah anak-anak yang taat dalam mengerjakan tugas. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom anak-anak Miss.